Mahkamah Konstitusi bakal segera memutus sidang perkara gugatan Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka pada Kamis lusa. Polemik sistem pemilu akan segera menemukan titik terang. Kepastian pembacaan putusan gugatan sistem pemilu disampaikan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Fajar menegaskan bahwa Majelis Hakim telah menerima kesimpulan dari seluruh pihak pada akhir Mei silam. Putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juni jamnya jam 9.30 bersama dengan pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya Majelis Hakim yang tahu. Jadi untuk mengetahui detail pertimbangannya, amarnya, nanti kita ikuti di hari Kamis itu. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dengan menggunakan pakaian batik, Ganjar tiba di Istana Negara sekitar pukul 3 sore tadi. Ganjar hanya mengatakan bahwa dirinya diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri rapat di Istana Negara. Adapun agenda yang dibahas adalah penataan kawasan Candi Borobudur. Persiapan untuk membereskan Borobudur tentu 2024 kan semua mesti selesai. Jadi tadi ada Pak Menko Marinvest menyampaikan soal kelembagaan, sebaiknya tunggal. Lalu peran antar seluruh tingkatan baik pusat, provinsi, kabupaten. Saya punya kewajiban untuk membereskan Pasar Kujon, tapi ini masih bergantung pada heritage assessment-nya ya, heritage impact assessment-nya dari internasional. Jadi kita tunggu, sehingga kalau itu sudah selesai kita harapkan bisa lebih cepat. Ada problem sampah juga yang menjadi wilayah kewenangan bupati untuk membereskan tanah. Tapi yang kedua juga persiapan pembangunannya. Maka kalau ini bisa kira-kira 8 bulan selesai. Kalau itu terjadi rasa-rasanya hampir selesai lah secara keseluruhan begitu ya. Pemirsa, rencana pertemuan AHY Puan menimbulkan berbagai spekulasi. Pertemuan itu disebut menjadi sinyal rujuknya PDIP dan Demokrat yang sejak 20 tahun tak berkoalisi. Setelah 20 tahun tak kunjung berkoalisi, rencana pertemuan AHY Puan Maharani disinyalir bisa membawa PDIP dan Demokrat rujuk di tahun politik 2024. Sebelum pertemuan Puan AHY, Sekjen masing-masing partai telah lebih dulu bertemu pada hari Minggu lalu. Sekjen PDI Perjuangan menyebut rencana pertemuan Puan AHY masih menunggu jadwal keduanya klop. Kami dialog tentang sistem pemilu, kami dialog menukar pikiran tentang membangun partai itu juga tidak mudah, dan juga rencana pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY. Nanti nunggu jadwalnya klop. Lebih dari silaturahmi politik biasa, pertemuan Puan AHY dinilai bisa membuka simpul rekonsiliasi politik antara dua parpol yang sudah tidak pernah berkoalisi dalam 4 pemilu terakhir. Namun di sisi lain, pertemuan ini juga bisa saja mengubah konstelasi koalisi di Pilpres 2024. Partai Demokrat yang saat ini tergabung dalam koalisi perubahan mendapat banyak godaan untuk berpindah haluan. Posisi Partai Demokrat sampai per hari ini ya kami masih berada dalam koalisi perubahan. Jadi dengan adanya pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY ini begitu, minimal sekarang dalam tanda kutip kembali begitu ya, esnya itu sedikit mulai mencair lah ini. Jadi soal cairannya itu sampai mana nanti, tingkat mencairnya itu kita lihatlah. Sementara itu Partai Nasdem mengaku tak risau dengan rencana pertemuan Puan AHY. Partai Nasdem masih percaya diri Demokrat bakal setia di koalisi perubahan dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Seirama, PKS juga mengaku tak khawatir ditinggalkan Demokrat karena ketiga partai yang tergabung di koalisi perubahan sudah punya piagam kerjasama yang solid. Tim Liputan BTV. Akan
akankah pertemuan Puan AHY mengubah konstelasi koalisi Pilpres yang saat ini sudah mulai terbentuk? Kita sudah terhubung dengan Pak Saan Mustafa, politisi Partai Nasdem, dan juga Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Pak Saan, Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Mas Adi. Mas Adi, sore. Pak Saan, hari ini dialog kita bentuknya pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan ini disampaikan kepada Anda, Nasdem merajuk tidak, Pak Saan? Yang pertama, saya ingin tegaskan, silaturahmi atau komunikasi politik antar partai, tak kecuali PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, itu hal yang biasa saja. Apalagi dalam konteks nanti kita menghadapi agenda pemilu, yang itu menjadi agenda kita semua, agenda semua partai. Bagaimana pemilu ini bisa berlangsung pada 14 Februari, pemilu itu berlangsung dengan damai, dengan sejuk, kondusif, tanpa menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Seperti 2 kali Pilpres yang lalu, adanya polarisasi. Jadi menurut saya, itu hal yang biasa dan wajar saja. Nah, yang kedua, dalam konteks PDI dan Demokrat, juga saya memahami ini konteks yang baik juga. Karena kedua partai ini seperti publik semua tahu bahwa mengalami proses hubungan yang kurang baik. Nah, selama hampir 20 tahun, Mas Adi pernah sering menyampaikan. Dan tentu ketika ada rencana pertemuan, ini bisa mencairkan suasana. Dan ini juga bagus dalam konteks politik secara nasional. Bahwa masing-masing partai itu memiliki relasi yang baik satu sama yang lain. Tidak ada barrier di antara partai-partai yang ada. Nah, yang ketiga, rencana pertemuan ini kan baru Mbak Puan dengan Mas AHY, walaupun didahului oleh Sekjen Pak Hasto, didahului oleh Sekjen Demokrat, Pak Rifki, nanti akan dimulai lagi dengan rencananya ada Ibu Puan dan juga Mas AHY. Nah, setelah itu masih ada lagi. Ini belum selesai, Mas Adi. Kan bagaimana harus ketemu Pak SBY dengan Ibu Mega? Kalau hanya selesai di tingkat Ibu Puan sama Mas AHY, tapi kalau misalnya Ibu Mega dengan Pak SBY-nya belum ketemu, saya rasa ini belum selesai. Jadi cairnya itu masih agak istilahnya belum cair banget lah, karena masih ada satu step lagi kan gitu. Jadi itu satu hal lah. Jadi menurut saya pertemuan itu hal yang biasa dan Nasdem tidak mempersoalkan pertemuan tadi. Nah, tapi yang Nasdem pertanyakan, kenapa ketika misalnya agenda dalam konteks kepentingan bangsa ini baru dimulai, keinginan untuk bertemu baru dimulai itu ketika daftar calon presiden itu di bulan Oktober, yang tersisa beberapa bulan lagi, itu satu kan itu loh. Sehingga itu juga menimbulkan pertanyaan. Nah, yang kedua, Sekjen PDIP kan Pak Hasto sering mengatakan dalam setiap kesempatan bahwa tidak akan pernah bekerja sama secara politik dengan yang namanya Partai Demokrat dan PKS. Dan itu selalu disampaikan. Nah, sekarang garis tegas yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, tiba-tiba sekarang itu dibuka nih barrier ini. Dan yang membuka sendiri, yang menyampaikannya beberapa kali ke publik. Jadi konsistensi PDIP dengan statement Pak Sekjen ini kan diuji juga kan gitu loh, soal konsistensinya. Kenapa tiba-tiba kok berubah kan gitu loh. Dan itu apa yang pernah ditegaskan, digariskan, ini juga menjadi pertanyaan juga. Nah, yang ketiga, masing-masing partai ini kan sudah memiliki sikap dan pilihan politik. Misalnya Demokrat bergabung di Koalisi Persatuan dan Perubahan. PDIP juga punya calon Pak Ganjar, di Koalisi Perubahan ada Pak Anies. Nah, saya harapkan juga pertemuan ini bisa saling menghormati, walaupun hak
masing-masing partai, misalnya Nasdem tidak mau ikut campur di dalam urusan masing-masing partai kan gitu loh. Nah, itu dia Pak Saan, permasalahannya kan pertemuan ini kan karena konteksnya sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebutkan bahwa Mas Ahaye ini masuk ke dalam bursa bacawa pres Ganjar Pranowo. Terus kemudian adalah pertemuan kemarin hari Minggu sekjen kedua partai. Kalau komunikasi politik dianggap biasa, Nasdem sendiri sudah berkomunikasi belum dengan Demokrat misalnya, kira-kira bertanya, kira-kira komunikasi kedua partai itu sejauh apa? Dengan Demokrat kita sering komunikasi, bahkan ada dalam tim 8 ya yang menyiapkan piagam kesepakatan di koalisi dan sebagainya. Itu tidak ada persoalan. Nah, yang kan gini sebenarnya, apa yang disampaikan Mbak Puan, apakah itu spontan ketika menyebutkan calon presiden, karena dengan gestur calon presidennya Pak Ganjar dengan ketawa-ketawa kan gitu kan, ketika Mbak Puan menyebutkan nama-nama, apakah memang itu spontan? Kedua, memang itu sudah direncanakan karena memang nama-nama ini ada dalam list yang dibicarakan hasil rapat resmi PDIP-nya, maka sebagai bentuk untuk mempertanggungjawabkan ucapannya kan harus ditindaklanjuti bahwa itu ucapan yang bukan main-main, memang serius kan itu. Maka dibuatlah agenda-agenda pertemuan yang dimulai dengan sekjen dan sebagainya. Tapi terlepas itu semua, sekali lagi itu hak masing-masing partai, tapi Nasdem yakin bahwa Demokrat akan tetap konsisten ada dalam barisan koalisi Persatuan dan Perubahan. Karena memang sudah sama-sama menyepakati piagam kesepakatan bersama. Dan saya yakin juga PDIP akan mengedepankan etika untuk menghormati dan menghargai serta menjaga perasaan masing-masing partai yang sudah menentukan sikap politiknya masing-masing, sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain kan, gitu, kan. Jadi ini penting lah, terlepas nanti hasilnya seperti apa kan kita belum tahu. Artinya Nasdem masih percaya lah dengan kesetiaannya Demokrat. Saya tanya Mas Adi, kalau Mas Adi melihatnya manuver zigzag parpol, beda koalisi, ini yang dilakukan seperti dilakukan PDIP, apakah bisa kemudian mengganggu tadi istilahnya Pak Saan, atau paling tidak memengaruhi hubungan kawan koalisi, atau menurut Anda akan tetap yakin tidak akan yang berubah walaupun banyak yang mengatakan PDIP ini mencoba menggoda Demokrat untuk meninggalkan Nasdem dan PKS? Saya kira secara alamiah pastinya Nasdem, Bang Saan, dan Anies Baswedan pastinya merasa terganggu, merasa nggak happy dengan dansa politik yang dipertontonkan oleh Partai Demokrat. Karena dansa politik ini kan tidak lagi dalam ruang hampa. Ini diawali misalnya ketika Demokrat mengatakan kalau bulan Juni tidak ada pengumuman cawapres Pak Anies, maka sangat mungkin Demokrat akan mengevaluasi dukungan politik mereka. Makanya mereka kemudian mendesakkan untuk segera diumumkan kira-kira siapa yang dianggap layak untuk mendampingi Anies. Dari situ kan kemudian ada semacam narasi perang terbuka antara elit Nasdem dan Demokrat. Nah, bahkan setelah itu kita mendengar ketika Puan Maharani kemudian menyebut nama Mas Ahaye sebagai salah satu calon yang potensial dan masuk radar yang bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Dari inilah kemudian maka pertemuan antara dua partai politik yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah rujuk, tidak pernah Mas Adi? Mas Adi tampaknya ada gangguan audio. Mas Adi sudah bisa mendengar? Oke, saya belum bisa mendengar suara Mas Adi, jadi saya ke Pak Saan dulu. Pak Saan, tadi yang disebutkan oleh Mas Adi sendiri, ini kan hari-hari ini kalau kita dengarkan politisi dari Partai Demokrat ini mendesak baca pres Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bacawa presnya. Kemudian banyak analis politik yang menganalisa, memaknai bahwa ini sebenarnya seperti memaksa dalam tanda kutip bahwa cawapresnya, bacawa presnya haruslah Ahaye. Kalau dari Nasdem sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau soal cawapres ya bakal calon wakil presiden, itu kan Nasdem memang dari awal ketika 3 Oktober mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon presiden, itu sudah menyerahkan sepenuhnya terkait dengan urusan calon presiden itu diserahkan ke calon presiden, ke Mas Anies. Jadi siapa yang Mas Anies anggap cocok, apakah dari internal koalisi
apakah dari luar koalisi, selama Mas Anies menganggap itu pas dan cocok dan bisa bekerja sama ke depan, dan mampu juga mendorong elektabilitas untuk di 2024 tanggal 14 Februari, kita nggak akan masalah. Jadi siapapun nanti misalnya disetujui oleh Pak Anies, Mas Anies, pasti Nasdem akan disetujui. Itu udah pasti kita sampaikan. Dan itu posisi Partai Nasdem. Nah, yang kedua di internal koalisi, tentu kita juga berharap bahwa masing-masing koalisi partai untuk menentukan calon wakil presiden itu kan nggak gampang. Butuh banyak pertimbangan dan sebagainya. Hendaknya juga memberikan ruang dan kesempatan serta waktu kepada calon presiden yang diusung bersama, yaitu ke Mas Anies. Beri dia ruang, beri dia kesempatan, beri dia waktu untuk mengkaji, memikirkan, dan mengevaluasi dan mempertimbangkan semua siapa calon presiden. Tapi konteksnya kan sekarang kemudian nama Mas Ahaye ini masuk ke dalam bursa bacawa pres Ganjar Pranowo. Apakah Nasdem melihatnya berarti jangan-jangan ini seperti Demokrat bermain mata begitu? Jadi kalau nanti tidak menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan, kemudian bisa kemudian meninggalkan KPP? Atau Anda punya pandangan lain? Ya, sebenarnya kan inisiatif untuk ketemu kan bukan berangkat dari Demokrat. Demokrat bukan dalam posisi yang saya pahami ya, bukan dalam posisi yang mengajukan untuk ingin silaturahmi. Ini kan berangkat dari PDIP. Dan tentu sekali lagi itu hak masing-masing partai, haknya PDIP, haknya Demokrat untuk ketemu, dan itu urusan internal mereka. Tapi sekali lagi Nasdem berkepentingan agar koalisi ini tetap solid. Koalisi ini tetap nanti bisa sama-sama mengajukan Pak Anies dari sekarang bakal calon presiden menjadi calon presiden, dan 2024, 14 Februari 2024 menjadi presiden. Nah, ini kepentingan Partai Nasdem. Dan saya yakin juga ini kepentingan Partai Demokrat dan juga kepentingannya Partai Keadilan Sejahtera. Maka ketika partai ini sama-sama punya kepentingan menjadikan Mas Anies sebagai presiden untuk 2024-2029, maka proses komunikasi itu akan semakin baiklah ke depannya. Bahwa tidak ada istilahnya yang satu dimaknai menekan, di satu memaknai bertahan untuk tidak mau. Enggak, semua hal di koalisi itu bisa dirundingkan, bisa dibicarakan dalam konteks kepentingan bersama menjadikan Mas Anies presiden 2024-2029. Mas Adi sudah bergabung bersama kita, Pak Saan. Mas Adi bisa mendengar suara saya? Ya, Mas Adi, kalau prediksi Anda sendiri, kalau misalnya nanti ternyata bacawa presnya bukan Mas Ahaye, sedangkan ada godaan dari PDIP, menurut Anda Partai Demokrat akan seperti apa? Kalau sampai hari ini, ketika kita berdiskusi dengan teman-teman elit Partai Demokrat, mereka selalu menegaskan sekalipun bukan Mas Ahaye yang dipilih sebagai pendamping Anies, mereka Partai Demokrat akan tegak lurus samikna wa ta'na berada di barisan koalisi poros perubahan. Itu per hari ini. Tapi kan kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa statement-statement politik elit-elit Partai Demokrat ini. Tentu mereka akan mengkalkulasi betul bagaimana keuntungan dan kekurangan politiknya berkoalisi di perubahan ataupun dengan yang lain. Dalam konteks itulah saya tadi sebutkan sebelum internet saya turun naik kira-kira begitu. Tentu godaan politik yang disampaikan oleh PDIP kepada Partai Demokrat membuat was-was ya Nasdem dan PKS, karena kalau melihat kecenderungannya poros perubahan ini tentu berharap betul bahwa iman politik ketiga partai ini tetap tegak lurus dan bisa mendaftarkan ke KPU secara bersama soal kandidat capres 2024 yang akan datang. Oleh karena itu tentu dansa politik yang sudah dilakukan oleh Partai Demokrat membuat tidak nyaman Nasdem, tidak membuat nyaman PKS tentu saja, karena pada saat yang bersamaan di tengah negosiasi soal kapan kira-kira cawapres Anies itu diumumkan, tapi pada saat yang bersamaan Demokrat membuka hati dan membuka pintu berkoalisi Mas dengan Adi, PDIP. berarti narasi hari-hari ini politisi Demokrat yang mendesak memberikan deadline begitu bagi baca pres Anies untuk segera mengumumkan baca presnya itu bukan berarti mendesak bahwa sosoknya harus Ahaye? Ya kalau kita yang melihat dari jauh itu kalimat yang cukup mendesak dan sangat mengultimatum sebenarnya. Seakan-akan ada deadline dan tenggat waktu yang diberikan oleh Partai Demokrat
diberikan kepada Nasdem dan Anies gitu ya untuk memutuskan kira-kira siapa cawapres yang dianggap layak. Sementara Nasdem punya keyakinan lain. Demokrat untuk diminta sabar dulu karena Anies itu sedang berkontemplasi, sedang berpikir kira-kira gimana jalan keluarnya untuk memilih calon wakil yang relatifly ideal bisa mendongkrak elektabilitas Anies dan memungkinkan memenangkan pertarungan politik. Tapi satu hal sebenarnya yang ingin saya katakan bahwa dalam politik itu kan tidak ada pertemanan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan politik. Jadi kalau hari ini kita melihat misalnya bagaimana Demokrat dan PDIP akan bertemu, ke depan mungkin akan kita dipertontonkan PDIP itu juga akan bertemu dengan Nasdem. Ini yang sebenarnya akan sulit kita membaca bagaimana dinamika politik ke depan, dalam konteks melihat pemilu 2024. Tapi saya selalu membayangkan partai politik itu berpikirnya untung dan rugi. Bagi Partai Demokrat akan berkoalisi dengan Poros Perubahan selama seluruh proposal politiknya, selama proposal kepentingan politiknya itu dipenuhi. Salah satunya mungkin ketika AHY diminta untuk menjadi wakil Anies Baswedan. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau Poros Perubahan tidak terlampau memenuhi keinginan dan proposal politik Partai Demokrat, bukan tidak mungkin Partai Demokrat itu sebenarnya mencoba untuk cari pelabuhan yang baru, termasuk berkoalisi dengan PDIP. Begitupun dengan pilihnya Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Muhaimin juga sedang ancang-ancang betul. Kalau Muhaimin yang bukan jadi wakil Prabowo, bukan tidak mungkin PKB itu juga mencari partner politik yang lain, bisa ke PDIP, bisa juga bisa ke Nasdem. Karena kita tidak pernah tahu, karena saking cairnya bagaimana konfigurasi dan koalisi politik kita yang akan datang. Tapi pada prinsipnya persoalan Demokrat apakah tetap di Perubahan atau bergabung dengan PDIP itu tentu menjadi domain para elit, terutama elit Partai Demokrat ya. Baik, tidak ada kawan dan musuh abadi dalam politik. Kita tunggu nanti pertemuan dengan Mbak Puan dengan Mas AHY. Kalau Pak Saan yakin bahwa KPP tetap solid. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Terima kasih banyak Pak Saan dan juga Mas Adi sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Pemirsa, suasana politik ini makin hangat menjelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Saling goda antar parpol mulai muncul di permukaan. Di tahun politik ini, para parpol berlomba-lomba berkoalisi dan mengusung calon presidennya. Belum lama ini, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ikut disebut oleh Puan Maharani dalam bursa calon pendamping Ganjar Pranowo dalam laga Pilpres 2024 mendatang. Meski nama AHY bukan satu-satunya yang disebut oleh PDI Perjuangan, hal ini justru menimbulkan berbagai spekulasi. Media Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak apa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahkan menyebut Puan Maharani dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Sebelumnya pada 21 Desember tahun lalu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY guna membahas dinamika politik dalam negeri. 22 Februari 2023, giliran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di DPP Demokrat, dan salah satunya membahas wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Pertemuan ini merupakan kunjungan balasan Surya Paloh karena sebelumnya AHY yang bertamu ke Nasdem Tower. Memasuki pertengahan tahun 2023, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berkunjung ke rumah SBY di Cikeas yang mendiskusikan agar kinerja pemerintah dalam 10 tahun terakhir ini terus dilanjutkan. Di bulan Mei 2023 ada dua pertemuan yang terjadi, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan SBY dan Prabowo bertemu SBY di Pacitan untuk silaturahmi.
Yang terbaru adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha yang menggelar pertemuan santai di tengah rencana pertemuan Puan dan AHY. Meski kedua sekjen telah bertemu, namun belum disepakati terkait waktu pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di salah satu restoran di bilangan Blok M, tepatnya di restoran Ayam Berkah. Ini sekjen kami, Bang Teguh Rifki, bertemu dengan Mas Hasto, sekjen PDIP yang didampingi juga oleh Mas Utut, ketua fraksi PDIP di DPR RI. Ya, mereka ngobrol santai, ya, makan ayam bareng. Yang dibahas itu tentu saja menindaklanjuti tawaran dari Mbak Puan, Mas Hasto, ya, mengenai kemungkinan dialog atau diskusi antara Mbak Puan dan Mas AHY. Ya, bicara mengenai permasalahan bangsa terkini dan rencana strategis ke depannya. Untuk jadwal pertemuan sendiri antara Mbak Puan dan Mas AHY masih diatur, menyesuaikan jadwal keduanya. Mana waktu yang pas, ya, kita tunggu saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto didampingi Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto saat bertemu dengan Sekjen Demokrat Teguh Rifki. Keduanya bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Menurut Kepala Bakomstra Demokrat, pertemuan ini membahas rencana pertemuan AHY Puan dan jadwalnya masih dalam penyesuaian. Tim Liputan, Universe.